Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, Ustadz Hasan, Dr. Basuki, dan kawan-kawan semua yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam pengajian online kita setiap Rabu malam Kamis. Semoga pengajian kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Jamaah pengajian malam Kamis Jiskes BSMI rahimahullah, untuk persingkat waktu acara selanjutnya saya serahkan ke Dr. Basuki sebagai moderator untuk mengisi acara terkait kajian tafsir Al-Quran lanjutan tentang surat Al-Kahfi. Kami persilakan Dr. Basuki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rudi, pada Ibu Kurnia, Bapak Dimas sebagai operator kegiatan ini, yaitu dari pengurus Yayasan Zakat Infak Sodako Kesehatan dari Bulan Syawal Indonesia. Dan bersama kita telah hadir guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Sohibi. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama tentang pengantar surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang termasuk dari golongan Makkiyah. Surat Al-Kahfi termasuk satu dari 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Itu surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Kemudian surat Al-An'am, surat Al-Kahfi sendiri, surat Saba, dan surat Fatir. Jadi satu dari 5 surat di Al-Quran yang dimulai dengan kata Alhamdulillah. Dan beliau juga sudah menjelaskan bahkan yang Kamis yang kemarin bahwa surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat dan ada 3 kisah penting yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ini. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi, yaitu kisah pemuda Kahfi yang mempertahankan akidahnya, tidak mau mengikuti ajaran yang syirik, memusuhkan Allah, bersembunyi di Gua Al-Kahfi. Itu cerita sudah lama, 300 tahun sebelum hitungan Nabi Isa alaihissalam. Itu dijelaskan di surat Al-Kahfi di bagian-bagian awal sampai ayat ke-59. Kemudian kisah yang kedua tentang kisah interaksi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa yang menjelaskan tentang ilmu yang gaib itu dari Allah SWT. Dan yang ketiga tentang kisah Zulkarnain. Demikian dijelaskan sebelum ini, hari Rabu yang lalu, ada 3 kisah besar yang semuanya intinya agar kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan pada guru kita, Ustadz Hasan Sohibi, kami persilakan waktunya dan layarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Basuki Suprapto SPOT, dan para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita kembali berjumpa lagi di sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Basuki Supartono SPOT tadi, yaitu di dunia maya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan mudah-mudahan masing-masing kita, keluarga kita, rumah kita, harta kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha dan kita menjadi suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita dalam hidup di dunia ini bahagia di dunia dan juga insya Allah bahagia di akhirat. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tafsir daripada surat Al-Kahfi ini, saya mengulang kembali bahwa tafsir ini namanya tafsir Sofwatut Tafasir. Ya, Sofwatut Tafasir, sofa itu artinya di komus itu ada diartikan murni, jernih, bersih. Nah, kemudian ada yang mengartikan lagi pilihan. Jadi berarti kesimpulannya dari semua arti itu, Sofwatut Tafasir ini adalah pilihan-pilihan tafsir yang bersih, yang murni daripada khurafat-khurafat dan daripada bid'ah-bid'ah dan daripada cerita-cerita palsu atau hadis-hadis yang palsu. Jadi tafasir jamak dari tafsir. Jadi berarti tafsir ini mengambil marajiknya, referensinya, memilih dari tafsir-tafsir yang baik-baik. Kesimpulannya antaranya adalah nanti ada di sini di footnote-nya itu tafsir Tobari, tafsir Baydawi, tafsir Qurtubi, Zadul Masir, kemudian juga ada tafsir Fidhalil Quran, ya Said Qutub, dan banyak tafsir-tafsir yang lain. Nah, itulah dinamakan barangkali Sofwatut Tafasir karena pilihan-pilihan tafsir yang bagus. Gitu. Kemudian metodologi dalam penafsiran ini, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yaitu yang pertama, yaitu dihadirkan oleh beliau, yaitu nama surat, kemudian surat baik apakah itu surat Makkiyah atau Madaniyah, kemudian menyebutkan ayatnya, kemudian diberikan pengantar muqaddimah yang disebut baina yadi surah, yaitu yang isinya adalah sebagai kesimpulan daripada atau inti daripada surat tersebut. Kemudian ada disebut lagi tasmiyah, penamaan. Kenapa dinamakan surat ini surat Al-Kahfi umpamanya dalam hal ini. Kemudian setelahnya itu nanti ada lagi sebetulnya di tempat lain nanti di ayat 27 itu ada munasabah. Jadi ada korelasi ayat antara ayat yang dibaca atau ayat yang sekarang dibaca dengan ayat yang sesudahnya atau ayat yang sebelumnya. Itu munasabah namanya. Kemudian juga di situ ada nanti ada balaghahnya. Ya, ada sababun nuzulnya dan lain sebagainya. Itu metodologi daripada Syekh Sobuni dalam menafsirkan Al-Qur'an ini. Adapun saya insya Allah saya mengikuti itu, kemudian ada makna lugawinya. Ya, di situ disebut juga, tapi mungkin saya tidak semua saya baca ya dalam tafsirannya. Mungkin tafsirannya ayat bahasa Arabnya saya baca, tapi di dalam menjelaskannya nanti mungkin saya terjemahkan secara letterlek atau juga mungkin tujuannya saja atau juga makna secara global ya untuk mempersingkat waktu seperti itu. Jadi insya Allah saya usahakan saya baca bahasa Arabnya. Kemudian tapi dalam menerjemahkannya itu mungkin secara letterlek, mungkin juga nanti apa tujuannya saja atau juga makna secara global ya gitu.
Karena Al-Quran itu ya, khususnya dan bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan secara letterlek dalam satu bahasa kepada bahasa yang lain. Di dalam tafsir Al-Mufassirun itu menjelaskan jadi tafsir jadi lugatul mufassir dengan mufassar alaih itu berbeda. Jadi seperti makna wali, ya, makna wali itu ya seperti Maidah ayat 51 itu kan ada diartikan makna wali itu bermacam-macam maknanya, artinya gitu loh. Ya tinggal situasi dan kondisinya dan apa tujuannya dan juga korelasi ayat itu bisa diartikan seperti itu. Jadi banyak artinya. Jadi oleh karena itu juga kita saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak bisa juga, nanti ada yang tidak bisa secara letterlek seperti itu. Dan selanjutnya saya menyampaikan bahwa ada sebuah hadis kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti banyak punya salah atau bersalah. Baik-baik orang bersalah, dia harus bertobat. Jadi kalau kita mau cari orang yang baik itu orang yang tidak berdosa itu tidak ada. Tidak ada karena semua manusia itu bersalah, berdosa. Nah itu. Nah oleh karena itu nanti karena kemarin saya alhamdulillah jadi saya bisa mengoreksi Bapak Dr. Haji Basuki mengirim rekaman. Jadi saya lihat ada yang saya keplindar lidah saya itu. Yang harusnya dibaca dhamma saya baca kasro. Kemudian seperti saya baca mestinya qasas saya baca kisos. Kan itu berdekatan. Kalau qasas itu ya qasasul anbiya ya seperti ini tadi itu atau kisah ya kisos itu sebuah cerita, zamannya qasas ya. Cerita-cerita. Adapun kisos yang pakai alif itu kisos itu adalah hukuman potong tangan. Jadi ada saya baca di situ ada kalimat saya mengatakan kisos. Nah itu karena berdekatan maknanya itu tidak tersengaja ya tentunya saya minta maaf untuk selanjutnya seperti itu. Kalau ada kesalahan, oh ini kok bacanya begini ya, yang benar begini. Ya sudah itu yang benar. Itu kesalahan saya gitu loh. Ya namanya juga orang bukan bahasa kita gitu kan. Saya sadari bahwa seumpama harusnya dibaca waja'ala dzulumati ilan nur. Itu zulumati karena itu dia mulhaq bi jam'il muannats salim. Dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Nah, harus dibacanya adalah mansub. Mansubnya jamak muannats salim ada pakai kasroh. Tapi saya keplindar membaca dhamma, itu salah gitu loh. Ya, salah tidak disengaja gitu. Seperti sekali lagi tadi mestinya baca qasas, saya baca kisos. Kalau qasasul anbiya itu artinya kisah-kisah para nabi. Kalau kisos hukuman potong tangan gitu. Ya seperti menyebut maksudnya guha Hira jadi guha Gor Hira maksudnya guha Al-Kahfi jadi saya menyebut guha Hira itu seperti itulah. Ya jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau ada nanti ada kesalahan ya yang benar bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat bahwa yang kebenarannya seperti itu, ya itulah yang benar. Saya itu tidak sengaja seperti itu. Ya, baiklah kita mulai, yaitu barangkali untuk tabarukan mengambil berkah, ya sebelumnya ya, saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Shadaqallahul azim.
langsung tafsirannya saja. Makna lugawi terlebih dahulu. Makna lugawi yang ada di dalam ayat ini ada tiga kalimat ya. 3 kalimat. Yang pertama di atas itu makna lugawi yang coba diturunkan tadi itu apa ininya apa ya Screen-nya. Ya, di atas itu makna lugawi. Ya, al-lughah itu. Jadi di situ ada makna lughah pertama bakhiun. Bakhiun qatilun wa muhlikun. Asalnya kata bakhiun itu qatil, membunuh. Wa muhlikun, menghancurkan. Qala al-Lais, berkata Imam al-Lais, bakha ar-rajulu nafsahu idza qatalaha ghaidhan. Jadi bakha ar-rajulu artinya apabila dia membunuh dirinya ya, karena marah ya, atau berarti gantung diri ya kalau kita ya membunuh itu bukan juga gantung diri saja, dengan cara yang lain juga bisa. Wa aslul bahi al-juhdu, dan asal kata bah itu adalah juhdu, kesungguh-sungguhan. Kama qala al-Farra, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Farra. Terus kalimat juruzan, al-juruz yaitu al-ardul lati la nabata 'alaiha. Juruz itu artinya bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, sedangkan al-kahf, ya al-kahfu itu sendiri adalah an-naqbu al-muttasi' fil jabal wa idza lam yakun muttasi'an fa huwa ghar. Al-kahf itu, nah, namakan al-kahfi udah ada di sebutannya itu. Al-kahfi itu artinya an-naqab, lobang. Lobang yang luas di gunung, di dalam gunung. Wa idza lam yakun muttasi'an, kalau enggak luas itu namanya fahuwa ghar, itu ghar. Nah, yang kemarin saya tunjukkan bahwa di sini ghar ada tulisan Ghar Hira ini itu pada tahun dulu saya tahun 1987 ini saya di Gua Hira, itu namanya ghar. Jadi ghar itu kalau tidak luas namanya ghar. Kalau luas namanya al-kahf gitu loh. Nah, itu. Jadi Ghar Hira memang kecil. Kalau ya barangkali yang bapak-bapak yang udah pernah pergi haji masuk ke Gua Hira, kita memasuknya itu harus miring itu. Tapi yang anehnya itu, mukjizatnya itu, Masya Allah luar biasa, subhanallah. Siapapun badan yang besar tapi bisa masuk. Pasti masuknya miring, semua miring. Yang kecil miring, besar miring. Tapi bisa masuk semua. Nah, guhanya kecil itu Gua Hira. Nah itu barangkali makna lugawinya cukup saja itu 3 kalimat karena yang ada yang kita mau baca ini di situ. Ya, lanjut kemudian saya akan tafsirkan tafsirnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Alkitab. Ya. Pertama barangkali ya saya akan menambah dari saya ya. Ya, jangan sampai tidak ada juga kerjaan saya, hanya mengikuti apa yang ada di sini. Yaitu kalau alhamdulillah ini biasa saya kalau ngajar di UIN tuh, apalagi ngajar bahasa Arab ya kebetulan di sastra Arab. Saya selalu tanya anak-anak itu apa artinya diantaranya seperti ini. Apa artinya alhamdulillah? Itu artinya segala puji. Coba enta buka komus itu, buka komus kata alhamdulillah itu apa artinya? Nah, kalau dibuka komus, alhamdulillah itu artinya pujian. Nah, kemudian dari mana arti segalanya itu? Nah, gitu. Nah, dia nggak ketemu di situ, dicari itu. Jadi singkatnya alhamdulillah itu karena lamnya itu, alnya itu lam lil istigrok namanya. Lam istigrok lil jam'i. Jadi mencakup semua puji-pujian. Oleh karena itu kalau ditanya segala itu artinya mufrad apa single apa plural ya. Mufrad apa jamak ya. Nah, pakai segala berarti katanya jamak banyak. Kalau gitu banyak pujian itu. Jadi ada berapa? Nah, jadi alhamdulillah itu jadi segala puji, makanya dikatakan segala puji. Jadi lamnya itu alnya al lil istighraq lil jam'i. Jadi kalau istighraq asal gorokot tenggelam, jadi masuk semua gitu. Jadi semua pujian masuk di situ. Nah, pujian itu ada berapa? Banyak itu ada berapa? Nah, bahasa Arabnya adalah al-khaliq lil khaliq, pujian Allah kepada dirinya sendiri ya. Ya banyak ayat-ayatnya alhamdulillah juga itu pujian Allah kepada dirinya. Kemudian pujian kita kepada Allah itu ya puji makhluknya. Ya al-makhluk lil khaliq. Itu kita mengucapkan nahmadullah. Kami mengucapkan segala puji kepada Allah. Itu pujian manusia kepada makhluk. Kemudian kalau
makhluk lil makhluk, makhluk kepada makhluk. Kita sama manusia, sesama manusia kita puji orang. Ya, kita puji orang, ente Masya Allah, cantik sekali, kamu ganteng, kamu pintar, kamu hebat. Itu pujian kita sesama kita. Kemudian pujian Allah khaliq lil makhluk. Pujian Allah kepada makhluk. Ya seperti pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah semua pujian ini baik pujian Allah kepada dirinya, pujian kita kepada Allah, pujian kita sesama manusia, pujian Allah kepada makhluknya, itu semua kembali kepada Allah. Jadi alhamdulillah segala puji semua itu yang 4 itu lillahi untuk Allah semua. Barangkali saya contoh yang pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi mengembalikan itu kepada Allah. Jadi diantaranya ketika Nabi kita Muhammad SAW dipuji kepada Abu Bakar, masalah bahasanya, masalah akhlaknya, dan segala-galanya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, dia bilang, tubtu bainal Arab, saya telah keliling di negeri Arab ini, tidak ada yang sebagus bahasa kamu wahai Muhammad. Tidak ada yang sebagus akhlak seperti kamu wahai Muhammad. Man addabaka, siapa yang mengajarkan adab kepadamu? Nabi menjawab, adabani ar-rabbi. Adabani ar-rabbi. Jadi adabani rabbi, yang mengajarkan adab kepada saya adalah Allah. Jadi dia mempunyai akhlak bagus, baik, dipuji oleh orang. Kemudian Nabi mengatakan dari mana? Dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Apalagi pujian Allah kepada dirinya sendiri, pujian kita sudah jelas harus kepada Allah. Itulah jadi semua puji, segala puji diartikan segala puji karena dari bahasanya. Nah ini kalau tidak tahu itu nggak bakalan kita tahu tuh. Kalau ditanya kenapa pakai segala dari mana? Coba dibuka komus tidak ada kata tidak ada segala hamidah itu pujian saja. Nah itu adalah karena dari alnya itu. Namanya dalam ilmu bahasa, ilmu grammar alnya lil istigroki al jam'i, istigrokil jam'i itu. Atau lil istigrok lil jam'i. Lillahi, jadi lamnya lil milki. Jadi lillahi bagi Allah, milik Allah. Jadi semua puji adalah milik Allah. Itu yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya berarti di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdu di sini adalah tentunya jasad sama ruh. Oleh karena itu ketika kalau orang membahas Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, dikatakan asra bi 'abdihi. Itu pendapat yang kuat bahwa Nabi di Isra-nya itu adalah dengan ruh dan jasad. Karena yang namanya hamba itu adalah ruh dengan jasad. Kalau di ruh saja nggak dikatakan abdun, nggak dikatakan abdun itu. Jadi hambanya. Hambanya di sini tentunya diidopahkan kepada ia, disandarkan ya kalau bahasa kitanya itu diidopahkan kepada dhamir, ya dia ma'rifah. Ya berarti siapa itu? Udah ma'rifah artinya sudah diketahui, berarti hambanya itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hambanya. Walam yaj'allahu iwaja. Dan tidak dijadikan baginya, yaitu bagi Al-Quran, iwaja bengkok. Asalnya iwaja itu bengkok. Artinya tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan dalam segi makna. Ya, artinya tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada arti yang menyimpang daripada yang sebenarnya. Qayyiman. Di situ kalau segi bacaan tadi kita berhenti dulu, ada sakta, ada tulisan kok sempurna sakta, ada ditulis juga di dalam tafsir atau dalam Quran cuma sin doang. Itu maksudnya sakta. Sakta itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu namanya sakta. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tapi enggak napas. Ya, enggak boleh napas, hukumnya begitu. Hukum bacanya. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ulang lagi dah. Kalau napas kita udah putus habis di situ, qayyiman liyunzira ba'san syadida gitu. Itu dari segi bacaan tadi. Jadi tidak ada penyimpangan, ya, walam yaj'al lahu iwaja. Jadi ayat sekarang kita di tafsirnya itu saya bacakan, walaupun nanti saya katakan saya mungkin terlek, mungkin juga secara global, mungkin juga maksudnya saja. Ai as-sana'ul kamilu ma'at ta'zimi wal ijlali lillahi alladzi anzala ala rasulihi Muhammadin al-Qur'ana ni'matan alaihi wa ala sairil khalq.
artinya pujian yang sempurna, yang disertakan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, menurunkan apa? Yaitu Al-Quranul Karim sebagai nikmat ya, kepadanya. Nikmat alaihi itu kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wa ala sairil khalqi, nikmat bagi kita juga semua. Nah, apa di situ yang kita lihat yang saya tekankan yang mungkin kita malhuznya itu apa namanya? Yang malhuznya ini di situ disebut nikmat. Nah, ini kok Al-Qur'an, jadi kalau kita lihat di sini menjelaskan tentang Al-Qur'an sebagai nikmat. Jadi nikmat itu bukan saja makanan. Waduh, kita bilang, oh makanan ini nikmat sekali. Bukan saja makanan. Kalau Al-Qur'an ya menyebut kalimat nikmat itu kan dari bahasa Arab asalnya. Nah, kalau kita pada umumnya nikmat itu makanan. Nikmat itu anak, istri itu nikmat. Apa namanya? Atau juga disebut rezeki. Rezeki juga begitu juga banyak. Rezeki bukan harta saja. Istri juga rezeki. Anak itu rezeki. Dan banyak semua apa namanya? Ilmu itu juga rezeki. Nah, di sini nikmat itu nikmat bukan hanya sekedar makanan. Ini Al-Qur'an suatu nikmat. Dikatakan nikmatan sebagai Al-Qur'an sebagai nikmat yang diberikan diturunkan kepada Muhammad SAW dan kepada semua makhluk, sairil khalqi, kepada seluruh makhluk. Menjadi nikmat untuk seluruh makhluk. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan lahu bagi Al-Qur'an itu iwaja, bengkok. Artinya apa? Ai lam yaj'al fihi syai'an minal iwaji la fi alfadhihi wala fi ma'anihi walaysa fihi ayu aibin au tanaqubin. Ya. Artinya tidak bengkok, artinya tidak dijadikan sedikit pun di dalam Al-Qur'an itu bengkok, atau artinya diartikan penyimpangan, penyelewengan. Ya. Baik dalam lafaz-lafaznya, alfaz itu jamak daripada lafzun, dalam lafaz-lafaznya dan juga dari segi arti-artinya. Tidak ada penyimpangan itu. Ma'anihi, mufradnya makna, jamaknya ma'ani. Dan juga tidak ada dalam Al-Quran itu sedikit pun aib. Tidak ada sedikit pun cacat. Dan tidak ada juga kontradiksi, tidak bertentangan. Dengan satu ayat dengan ayat yang lain, juga makna juga dengan satu makna dengan makna yang lain. Qayyiman. Qayyiman artinya lurus. Mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tanaqub. Ya, artinya lurus, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di dalam Al-Qur'an itu, dan juga tidak ada pertentangan. Qala At-Tabari, hadza minal muqaddami wal muakhari, ay anzalal kitaba fi qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja. Yakni mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tafawut wala wijaja wala maila anil haqq. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Tidak dijadikan Al-Qur'an itu tidak ada penyimpangan, tidak bengkok, la fi alfazi dari lafaznya dan juga maknanya, dan tidak ada di situ aib sedikit pun dan tidak bertentangan, dan dia lurus ya. Lurus ai itu minal iwaj dari kata apa namanya? Iwajan, minal iwaj itu berkata Imam Tabari ini dari muqaddam. Nah, jadi referensinya ini ada udah mulai menyebut nih dari kitab tafsir At-Tabari ya, At-Tabari ya. Jadi kalau kita baca tafsir As-Sobuni ini berarti kita sudah banyak membaca tafsir itu. Jadi kita udah baca tafsir sekali As-Sobuni itu kita baca Sofatu Tafasir ini, tafsir juga At-Tabari, kemudian Qurtubi, Fi Dzalailil Quran, Zadul Masir, dan juga kitab-kitab yang lainnya kita baca di sini jadinya. Di tafsir itu oleh karena ini tadi sekali lagi dikatakan Sofatu Tafasir. Jadi tafsir pilihan ya. Jadi Imam Tabari mengatakan di sini hadza minal muqaddam wal muakhar. Ai anzalal kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja. Yakni mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tafawut. Ya. Jadi Imam Tabari mengatakan ini uslub ini redaksinya minal muqaddam dan muakhar, didahulukan dan dimundurkan. Jadi asalnya itu yang redaksinya ya Al-Qur'an ini kan ya firman Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah,
balagonya luar biasa. Jadi ini untuk menyamakan akhir kalimat itu baik secara lafaz juga secara makna. Jadi bisa dibolak-balik. Kalau secara grammarnya yang dikatakan muqaddam muakhirnya seperti begini. Ai anzalal kitaba qayyiman walam yaj'allahu iwaja. Jadi qayyiman dulu mestinya begitu. Artinya Allah turunkan kitab ini lurus. Baru walam yaj'allahu iwaja, Allah tidak turunkan Al-Qur'an ini iwajan, bengkok-bengkok atau menyimpang. Ai yakni mustaqiman. Nah, artinya atau mustaqiman lakhtilafa fihi, ya, lurus, tidak ada perselisihan di dalamnya dan juga tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada wala mail anil haq, tidak ada juga menyimpang dari kebenaran. Nah, footnote-nya itu di bawah itu At-Tabari 15190. Yaitu saya di sini ini tafsir Tabari namanya ini ya. Ini tafsir Tabari. Kemudian apa namanya di sini saya lihat saya baca tafsirannya sedikit ya. Apa yang diambil dari situ memang betul di sini disebutkan walam yaj'allahu iwajan qayyiman yaqulu anzalal kitaba adlan qayyiman walam yaj'allahu iwaja. Jadi di belakang iwajanya gitu. Jadi bahwa kitab ini diturunkan adil, ya, qayyim, lurus, tidak dijadikan Al-Quran ini tidak ada kebengkokan atau tidak ada penyimpangan. Nah, berkata Imam Ibnu Abbas, anal qayyim mu'akhorun. Jadi qayyim diakhirkan ba'da qoulihi ta'ala walam yaj'al lahu iwaja. Maknahu at-taqdim, bimana anzala kitaba ala abdihi. Nah, itu. Jadi muqaddam dan disebut muqaddam dan muakhir diambil dari kitab apa nama tafsir Quran itu At-Tabari. Kemudian selanjutnya liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memperingatkan azab yang sangat pedih min ladunhu dari sisinya, ya, dari sisinya. Nah, mana di situ ay liyunzira hadzal Qur'an, artinya untuk memperingatkan dengan Al-Qur'an ini al-kafirin, terhadap orang-orang kafir, azaban syadida min indihi, azab yang sangat pedih dari sisinya. Di sisi apa? Min indihi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Solihat itu jamak daripada solihah. Jamak daripada solihah. Ai wa yubashsyiral musaddiqina bil Qur'an alladzi ya'maluna al-a'mala as-solihata. Yaitu Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang musaddiqin, yang mempercayai, yang membenarkan Al-Quran. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang beramal soleh. Annalahum, bahwa bagi mereka itu annalahum ajron hasana. Bagi mereka adalah pahala yang bagus. Annalahum ajron hasana, ai annalahum al-jannah. Annalahum al-jannat, annalahum al-jannata wa ma fiha minan na'imi al-muqim. Artinya bagi mereka itu surga. Jadi hasanan itu, hasan ditafsirkan adalah surga. Sebagaimana di surat apa itu Al-A'raf kalau tidak salah, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Al-husna wa ziyadah. Al-husna itu af'alu taqdir daripada ahsan, yang terbaik. Jadi hasanan di sini juga artinya tafsirannya itu surga, berarti yang terbaik gitu. Pahala yang terbaik. Hasanan bukan sekedar baik tapi terbaik. Ya. Kalau kita korelasikan kepada ayat yang lain itu lillazina amanu lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Al-husna itu jadi apa namanya muannas daripada af'alu tabdil, yaitu ahsan jadi husna. Artinya terbaik. Kenapa? Karena tafsirannya adalah surga. Enggak ada lagi yang terbaik selainnya surga. Ya. Jadi annalahum al-jannah, jadi hasanan itu artinya surga. Annalahum al-jannah, bagi mereka adalah surga, serta
isi-isinya. Wa ma fiha yang mana di dalamnya itu minan naimil muqim, dari kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi. Makisina fihi abada. Mereka kisin tinggal fihi di dalam surga itu. Nah, kalau kembali kepada tafsiran mestinya fiha. Tapi karena ini Al-Quran, di dalam Quran kembalinya kepada fihi itu kepada hasanan lagi tadi, muzakkar itu bentuknya, bomirnya itu. Makisina fihi, mereka tinggal di dalamnya fihi, di hasanan tadi itu, yang maksudnya adalah surga abadan selama-lamanya. Muqimina fi dzalika. Jadi muqimina fi dzalika, apa di situ, fi dzalika naim alladzi lantiha alahu, ya, lantiha alahu walan qida, yang mana mereka tinggal di surga itu yang tidak ada penghabisannya, walam qida, tidak putus-putus. Wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada, dan juga Al-Qur'an ini memberikan peringatan yang kedua kalinya. Yang tadi di ayat pertama sudah diperingatkan di situ, ya qayyimal yunzira. Kemudian lagi di sini wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Dan juga Al-Qur'an memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang mana mereka mengatakan Allah itu mengambil anak, atau artinya Allah mempunyai anak. Ittakhadha artinya mengambil. Nah, mengambil anak artinya maksudnya adalah Allah mempunyai anak. Ayu wa yukhawwifu ulaika wa yukhawwifu ulaikal kafirin alladzina nasabullaha alwalada azabahul alima, azabahul alima. Dulu sampai di situ artinya memberikan peringatan, yukhawwif, menakut-nakutkan kepada mereka itu siapa? Orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Apa ancamannya itu? Peringatannya itu menakutkan. Azabahul alim, azabnya sangat pedih. Alim itu pedih. Kalau alim itu maha mengetahui. Makanya baca Quran kita, ya alhamdulillah kita di situ di dulu ada teman kita, ya, di Ustadz Mudrik, Ustadz apa namanya, ngajar Quran itu. Ya kalau alim itu sangat pedih. Nah, kalau alim itu orang alim, itu pakai ya, ain itu jadi suara huruf itu di khayshum, jangan salah-salah baca itu, jangan azabun alim atau innallaha alimun khabir. Kalau jadi Allah innallaha alimun khabir, jadi Allah maha sakit jadinya. Maha sakit itu. Jadi alim ini. Yang sering kita keliru itu alif dibaca apa ain dibaca hamzah. Ini azabahul alim, azabnya yang sangat pedih. Alim. Kalau alim itu alim, ya orang yang mengetahui. Qala al-Baydawi. Nah, ini udah 3 tafsir kita baca di sini. Nah, tafsir Baydawi itu ada tafsir. Jadi Imam Baydawi mengatakan khassahum bidzikri wa qarrara al-inzar isti'adhaman likufrihim. Istidhaman likufrihim. Kemudian wa innama lam yuzkar al-munzir bihi istighna'an bitaqaddumi dzikrihi. Nah, di situ dikatakan bahwa Imam Baydawi mengatakan dikhususkan menyebut mereka, yaitu maksudnya orang kafir dengan menyebut dia. Kemudian diulang-ulang tadi apa inzarnya, peringatannya itu. Nah, wa qarrara al-inzar. Inzarnya diulang-ulang 2 kali ya tadi. Liyunzira wa yunzira. Di situ apa maksudnya diulang itu? Istidzaman likufrihim. Karena ya kekufuran itu ada suatu yang dosa yang sangat besar. Ya. Yang sangat besar sekali itu. Ya. Ma lahum bihi min ilmin. Terus. Tidak ada bagi mereka pengetahuan ya tentang itu. Maksudnya apa? Orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak, itu mempunyai anak, itu tidak ada pengetahuan mereka sedikit pun pengetahuannya. Ada 3 kelompok manusia yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, yaitu apa namanya, di antaranya disebutkan di tafsir Al-Mawardi itu. Ya, Al-Mawardi pernah juga ini dipakai apa namanya silabus
jurusan tafsir di UIN. Dulu waktu saya ngajar di IAIN dulu, saya udah ngajar tafsir, itu tafsirnya dipakai tafsir Al-Maraghi. Nah, kebetulan saya baca tadi sudah saya baca beberapa tafsir, ya di antaranya tafsir Maraghi. Di sini disebutkan yang mengatakan innallaha ittakhadha waladan, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 kelompok Allah mengambil anak atau Allah mempunyai anak, yaitu wahaulai salasu tawaifa. Mereka itu ada 3 kelompok. Kelompok itu siapa? Yang pertama al-musyrikun alladzina qalu al-malaikata banatullah. Malaikat itu anak Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat itu karena ganteng, cantik-cantik wajahnya itu, dikatakan anak Allah. Kemudian kedua orang Yahudi. Al-Yahudu al-qailuna Uzairullah. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah itu. Ya, Uzair anak Allah. Kemudian yang ketiga adalah An-Nasara. Itu orang-orang Nasrani, al-qailuna al-Masihu ibnullah. Isa itu adalah anak Allah. Itu ada 3 kelompok golongan yang mengatakan Allah mempunyai anak. Padahal mereka itu tidak ada pengetahuan sedikit pun tentang itu, tidak berdasar artinya. Ai malahum bidzalika al-ibtira'u syani' syai'un minal ilmi aslan. Sama sekali mereka itu, ucapan mereka itu tidak ada berdasarkan ilmu sama sekali. Wala li abaihim. Dan begitu juga nenek moyang mereka atau kakek moyang mereka juga sama. Yang mereka taklid kepada mereka itu enggak ada pengetahuan itu juga. Ai wala li aslafihim alladzina qalladuhum. Nah, qalladuhum. Dan juga tidak ada bagi pendahulu-pendahulu mereka, ya maksudnya kakek moyang mereka atau nenek moyang mereka yang mereka ikuti itu pengetahuan tentang itu. Mereka itu adalah orang-orang yang jahala, orang yang bodoh, dan orang-orang yang sesat. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat, yes, sungguh perkataan yang besar, dosanya besar sekali, ya. Kalimat yang keluar dari mulut mereka. Ai azumatil kalmaqala asyani'ah kalimatan qabihatan ma asna'aha wa afdha'aha kharajat min afwahi ulaikal mujrimin wa hiya fi ghayatil fasad wal butlan. Jadi perkataan mereka itu sangat kalimat yang sangat buruk, ya. Alangkah buruknya, alangkah kejinya perkataan mereka itu yang keluar dari mulut mereka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Yaitu perkataan yang betul-betul merusak dan juga batal. Artinya perkataan itu tidak benar. Ya. Fala'allaka bakhi'un ya, terus iyaquluna illa kadziba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali omongan dusta. Ay ma yaquluna illa kadziban wa safahan wa zuran. Artinya perkataan mereka itu ada perkataan tidak lain perkataan yang dusta, perkataan orang-orang bodoh, perkataan orang yang berdosa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Fala'allaka qatil. Ya, itu udah diteruskan di atasnya, coba ditekan lagi. Oh, enggak ada ya. Oh, enggak, tafsirannya enggak. Ya 5 ayat, Ustaz. Ya 5 ayat. Ya 5 ayat sampai di situ, ya 5 ayat tapi di situ kagak kepotong itu, ya. Ya saya tafsirkan lanjut itu sampai 5 ayat. Yaitu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ya, barangkali engkau wahai Muhammad mencelakakan diri kamu sendiri karena kamu sedih, ya, karena mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini. Ya, dengan Al-Qur'an ini. Artinya kamu enggak usah sedih, Ya, tidak usah sedih. Ini ayat ini ada sebagai tasliyah lin Nabi alaihi wasallam, sebagai hiburan kepada Nabi. Jangan, enggak usah sedih, mereka tidak beriman. Sudah, tugas kamu adalah berdakwah. Nah, ya, yang memberi petunjuk adalah Allah. Nah, oleh karena itu Nabi pernah berkata, innama ana muballighun wallahu yahdi. Saya hanya menyampaikan, Allah itu yang memberi petunjuk. Jadi ayat ini ada sebagai tasliyah, hiburan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna ja'alna ala ardi zinatalah, dan selanjutnya ini tadi karena sampai 5 ayat. Oh ya, udah keliwat ya. Sampai situ para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya
ayat ini sampai ayat 8 ya. Ayat 8 ya, sampai ayat 8 baru di situ berakhir cerita itu. Kemudian langsung ayat 9 langsung kepada inti daripada surat itu, yaitu bicara tentang Ashabul Kahfi, yaitu ayat 9-nya am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nah, itu baru masuk kepada inti. Jadi insya Allah pada minggu berikutnya kita langsung ke saja. Jadi 3 ayat itu sudah kita tidak tafsirkan lagi, ya, tidak tafsirkan lagi, langsung kepada